'Cause we'll be on a timeline. Cause we'll be on a timeline. Halo Josh, good morning. Coba, Halo, Josh. Hari ini kita Heeh. kerjain yang mana jadinya? Josh mau kerjain yang proyek atau mau yang Microsoft? Mending yang mana ya? Gak tahu, terserah Josh. Kalau proyek mau yang mana? Kita tuh punya itu kan, punya 3 kan. Yang satu Josh main suara itu. Terus Kak Cika kepikir yang eh apa? Identifikasi barang, hitung barang di gak meja itu kan. Sama satu lagi yang ngatur jadwalnya Josh itu kan, yang app buat nama mana dulu ya? Eh, Coba taruh yang mana ya? yang mana? Coba ya. Yang barang dulu aja, Pak. Barang yang identifikasi ya. Lalu Mm-mm. Kak Cika lupa, Nah, Kak Cika buka dulu collab yang sama Jos ya. Yang identifikasi kita tuh udah sampai object detection ya. Apa yang Jos nggak ada ya? Ada Kak Cika nemuin kan? Tunggu. Atau udah Kak Cika share ke Jos deh. Tunggu ya, tunggu. Oh, kok Juan sih? How to count things. Object detection. Tunggu, ini deh kayaknya. Oh iya ini. Bentar, ketika cek dulu. Bukan. Iya ini. Sabar. Oh iya benar ini. Oke, berarti ini mau Kak Cika save dulu. Kita ganti nama dulu ya. Ntar Kak Cika share dulu ke Josh. Ntar. Kita ganti dulu. Ini Kak Cika save dulu. Ini kenapa gini? Bentar. Kenapa gini? Oh ya Allah. Authorize Google Collab. Kenapa gini ya? Also authentication. Atau use passkey aja. Oh, save copy and drive aja kok jadi ribet gue tadi. Open new tab. Nah, ini kita kasih nama. Nanti Kak Cika share ke Josh. Tapi nanti Kak Cika edit dulu. Nanti buka di Josh. Tunggu. Berarti kan ini kita rename dulu. Biar Kak Cika nggak pusing. Object detection. Project kan. Oke. Kita kan udah bisa nih. Ntar kita testing dulu ya. Ini ngapain? Tunggu. Kita tes dulu. Oke. Jess gak puasa kan udah sarapan belum? Bangun jam berapa sih? Apa? Udah Udah. sarapan, Jess? Heeh. Aman. Oke. Dulu ya. Ini Kak Cika mau kita tuh, oke. Kan sambil ngecek nih. Berarti kan kita tuh, countingnya di mana ya? Perasaan waktu itu kita udah counting loh. Jess. Tunggu, ini kan udah ya. Ini kan import nih. Import TensorFlow sama library-nya. Oke. Terus ini helper untuk ngebuka gambar. Terus dia processing lah kayak convert RGB dirubah jadi JPEG. Terus di proses lah ya dikasih
apa Hmm. namanya digambar tapi ukurannya disamain gitu. Pokoknya ini processing lah kayak gitu. Oke, sekarang ini kan modulnya ini. Ini ngambil gambar yang itu kan. Ya. Ini kan waktu itu. Oke. Terus udah gitu yang ini adalah kita pakai Inception ResMap kan si modelnya. Kalau ini kenapa gini? Mm-mm. Nah, disuruh training dulu bentar. Berarti Kak Cika tuh rasanya waktu itu udah bikin Jos. Cek dulu ya. Kayaknya dulu tuh pernah Jos. Sebelum itu tuh ada yang counting ay. Ini deh kayaknya. Kok ini gini? Enggak dong. Yang mana ya? Sudah nambahin snippet loh, kita bisa ngitung deh rasanya. How to track chatbot object recognition. Logistic regression. Oke, nggak ada ya. Berarti kita bikin lagi aja. Ini kan udah astaga, ini masih training dong. Nah, berarti kan ini kan kita ngetrain ngambil modelnya nih, Jos. Hmm. Kayaknya nih download deh. Nah, udah kan? Sekarang kita load image-nya. Nah, ini function belum dijalanin. Ini kalau dev gini ya, dia itu cuma function aja. Oke. Nah, sekarang kita run detector ya. Run detector tuh ini nih. Jadi tadi kita udah dapat gambar, terus dia convert nih, bla 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 bla, di teks segala macam. Nah, resultnya found object, resultnya segini, inverse time-nya ini. Nah, ini sekarang dia akan menjalankan si fungsi ini ke gambar yang kita download tadi, yang ini. Aduh, maaf. Bener gambar. Ini ya, image URL-nya ini. Terus kita set, ini loading image, run detector. Terus ini lagi run detektornya nih. Ini tuh processing banyak. Nah, berarti kalau kita mau ngitung, ntar dulu. Found sekian objek result detection scores. Berarti dia deteknya di mana ya? Nanti kayaknya di sini deh Status namanya. objek. Nah, dia dapat segini kan, share, bla bla. Oke. Terus kan kalau misalnya kita nambahin ini, berarti kan ini di tag lagi ya. Ini si burung-burungan itu kan. Kok nggak bisa? Kok dia nggak bisa, Jus? More image? Kok ngamuk dia? Oh, dah. Ah, ini kan udah ada image URL-nya. Taruh. Hold on. Harusnya, oh bisa. Tadi belum ke download, dia belum refresh. Oke, ini bisa. Yang ini bisa harusnya. Oke, sekarang Kak Cika mau, ini kan, Kak Cika mau nambahin ngitung. Nah, Jos, ke kita ya kan, misalnya ini udah jadi nih. Kak Cika pengen bikin depannya, maksudnya antar mukanya gitu, gimana ya? Jos, menurut Jos gimana idenya? Jadi si ada kayak app-nya gitu loh di depan. Jadi kayak orang misalnya kita bikinnya misalnya kayak desain mungkin mobile app, dia 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 ngambil gambar. Nah, itu berarti bikinnya pakai Bikin Thunkable, atau bikin app-nya. pakai app-nya. Kalau nggak Thunkable pakai Teachable Machine. Jadi kayak ada app-nya. Nih kayak gini, Jos. Tapi harus bisa nyambung nggak ya ke situ ya? Ya, gimana ya caranya ya? Jangan mikir dulu. Soalnya kan kalau kayak gitu masa orang harus ngupload sih, mending ngupload ke Google Colab gitu, jelek. Iya. Ya kan? Kalau kayak gini kan misalnya, tunggu bentar. Lah, lama. Pikirin dulu. Nah, berarti ini ya, kita sudah sampai sini. Sekarang hitungnya Jos di sini. Berarti di tag image kan ini. Inverse time ini. Ntar cek dulu ya. Ini codingnya. Ini codingnya cuma begini.
Oh iya ya. Tapi yang di tag sebelah mana? Ini Beetle ya, jalanin. Tadi yang ketika mau modify gimana? Oh ini. Nah, berarti kan dia found an object. Object land result. Nih resultnya nih. Oh, oke. Result key value numpy for key value in result items. Ntar dulu. Berarti kan dia ngambil image-nya. Terus dia Hmm. convert. Udah gitu untuk ngitung start time-nya dia di-tag berapa lama ngedetect-nya dicatat. Nah, resultnya ini kan berarti hasil processing gambar kan. Berarti key Iya. value. Coba ya. Berarti kalau gitu image draw boxes result detection class entity result detection scores ini ya. Berarti kalau kayak gini Jos. Jadi kan dia tadi ya yang ini nih. Yang kata ketika dia ngegambar. Nah ini Mm-mm. tuh dia ngegambar si kotak ini Jos yang nih. Si kotak Oh. ini loh, si kotak biru sama Mm-mm. merah ini. Ya merah kok merah sih gue buta warna. Si kotak biru sama kuning Kuning. ini. Nah, itu tuh codingnya di sini. Di yang ini, nih. Nah, dia kan bilang ya, Hmm. terus lihat deh, colornya tuh di random berdasarkan nama class names-nya, terus land colors-nya kan. eh Mm-mm. jadi sebenarnya kita bisa misalnya kalau misalnya keyakinannya rendah tuh warnanya gelap gitu ya. Kalau yakin banget warnanya terang atau kebalikannya bisa gitu juga. Cuma kalau ini kayaknya random dia. Jadi makanya dia bikin untuk setiap kategori gambar tuh warnanya beda. Cuman kan dia cuman detect dua macam ya, ini table doang ya. Jadi beetle doang kan ini kan juga gitu, insect sama ini beda. Ini juga beda gitu ya. Untuk kategori yang beda Mm. dia warnanya akan beda secara random tapi. Nah, itu tuh gunanya itu. Makanya di sini ada font kan, Jos. Di sini ada font. Tadi Kak Ciko kok lihat font sih? Ini. Jadi kalau misalnya Jos mau ganti ya, ini nggak Mm. mau gitu. Itu kita bisa ganti aja fontnya. Nah, sekarang Mm. prinsipnya gini kan. Gimana caranya kita ngitung? Nah, caranya ngitung adalah pada saat dia ngeproses gambar, itu kan dia mendeteksi nih setiapnya gitu ya. Ada proses-proses sama yang dia layering. Kalau misalnya dia pakai ResNet itu, dia kayak bikin kotak-kotak dugaan gitu loh, Jos. Jadi misalnya dia tuh ngebatasin misalnya, hmm, ah ini kayaknya satu objek nih gitu. Terus misalnya, Mm. oh ini kayaknya objek lagi nih gitu. Terusnya kayaknya objek juga nih, ini kayaknya objek juga nih. Gitu loh, pokoknya dia bikin untuk semua semua apa ya, ini juga objek nih kayaknya, tapi ini juga objek gitu. Nah, caranya dia kalau YOLO caranya dia membedakan satu objek sama yang lain tuh dia bikin kotak-kotak ya, kayak misalnya jika misalnya ngotakin area ini gitu ya, Jas ya. Nah, kan Mm. ini bisa kita kotak-kotakin. Nah, terus udah gitu setiap kotak tuh saling mengenali tetangganya gitu. Jadi kalau tetangganya Mm. warnanya sama, dia akan bilang kayaknya kita sama deh, kita benda yang sama gitu. Jadi kayak kalau ada perbatasan ini ya, perbatasan ini sama ini tuh mereka antara tetangga sama enggak gitu. Tapi kan kalau misalnya Mm. ini, berarti kan misalnya gini ya, ini tuh lebih ke sini kan, ini lebih ke sini daripada ke sini gitu. Nah, dari hasil saling mengenal gitu kayak tetangganya, lu kayaknya sama gue satu benda gitu, dibikin kotak yang lebih besar, Jos. Gitu. Mm. Jadi kebayang nggak cara dia mengidentifikasi? Cuman nanti sebenarnya ada proses edge juga ngecek nih ujung tuh yang mana. Biasanya kalau di ujung kan di sininya beda warna kan. Nah, Mm. semakin kecil-kecil si kotak-kotaknya, itu kan makin teliti kan. Pinggirannya kan makin rapi gitu, makin makin apa? Makin detail, precise, tapi lebih lama kan kalau kotaknya lebih kecil-kecil. Nah, kira-kira gitu. Oke, dah. Mm. Terus ini baca hapus dulu ya. Nah, berarti kan kalau kita menghitung objek, berarti yang kita harus lakukan setiap kali dia ngegambar kotak, kita hitung ya kan, Yus? Benar nggak? Iya. Berarti kalau gitu, setiap kali kita gambar kotak itu, ini kan di sini ya. Hmm,
overlay, ini kan ngegambar ya, dia ngegambar add bounding box to image ya, draw bounding box, dia ngegambar itu. Terus ini kan dia draw box, dia ngegambar boxnya. Nah, si boxnya itu maksimum boxnya 10, kok 10 ya? Oh, dibatasi maksimum boxnya 10. Kak Cika mau ngetes dulu bentar. Bentar, Jos. Maksimum boxnya kalau 50 gimana? Boleh nggak? Coba deh ya, jadi lebih banyak lah ya. Ngetes cuy. Ini gambarnya kan udah ada nih. Mode handle-nya udah ada. Ini udah ada, ini dan coba run detektornya. Tapi diganti. Boxnya lebih banyak lah ya. Nah, ya kan Jos? Jadi dia lebih banyak. Tapi lebih pusing sih dilihatnya. Oh. Tapi bukan jadi sebenarnya sih kita bisa ngebatasin gini. Either kita batasin jumlah kotaknya atau kita batasin yang digambar cuman yang keyakinannya di atas 70 misalnya. Tapi kalau keyakinannya di atas 70 banyak yang kepotong. Iya. Kayak ini kan sebenarnya flower tuh bener tuh, ini si flower 10% nih beneran flower Mm-mm. ya kan? Nah itu ya terserah sih, cuman oke, berarti kalau itu kita rubah 50 kayak gitu ya, sip. Berarti udah bener dugaan itu, cie. Berarti kalau kita mau ngerubah berarti counternya di situ taruhnya. Nah, berarti di sini kan kapan dia mendeteksi? Tunggu. Nah, ini nih. Dia kan nge-display string kan, Jos? Stringnya tuh ini kan bentuknya nama terus titik 2 kan. Berarti formatnya yang ini kan. Yang ini kan. Ah, Jadi formatnya apa Arif ini tuh Jos ya yang kayak gini, yang kayak gini kurung 2 ini tuh namanya placeholder kan, yang kayak kayak di kode saya waktu itu deh. Kita belajar format yang ini deh. Nah, berarti kan yang ini tuh kita isi class names pakai kode ASCII. Yang setelah titik 2 itu adalah ini apa namanya? Skornya. Skornya dikali 100. Karena dia pecahan kan, pasti 0, berapa gitu. Tapi dikali 100 karena 100%. Nah, berarti kan dia display ya. Kan? Oh, minimum skornya. Nah, tadi Kak Cika baca berapa ya? Tunggu. Satu dulu, Jos. Hold on. Hold on. Tadi di mana ya? Oh, hilang. Aku tadi melihat ada maksimum minimumnya, tapi lupa di mana. Minimum skornya berapa sih? Udahlah kalau gitu. Kita bikin counternya di sini aja. Nih ya. Kan gini ya. Kan for i in range. Minimum box shape. Max box. Kan tadi kita bilang, berarti kan loopingnya 50 kali tuh. Dia bakal ngegambar. Maksimum boxnya. Atau di sini ya loopingnya. Taruh. Salah nggak ya Kak Cika? Draw bounding box. Image download. Pelan dulu. Di tag-nya tuh di mana? Harusnya nggak di situ dong. Nggak. Tunggu, Jos. Menurut Jos, oke, kayaknya nggak di sini. Karena itu ngegambarnya berdasarkan. Nah, ini harusnya. Cuman kalau dia gini loh, ada dua macam. Ntar ya, Kak juga bisa pikir dulu. Kan gini, ada dua iterasi. Iterasinya tuh yang satu kan ini ya. Ini tuh adalah hasil di mana dia tuh udah proses gambar, terus dia menemukan berapa item kan. Nah, setelah dia menemukan berapa item, dia kan bilang, gue nemu sekian item nih gitu. Waktu pendeteksian sekian. Nah, baru kan dia gambar kan di sini berdasarkan yang dia temukan. Nah, yang Kak Cika bingung tuh kita ngitung
kita ngitung objeknya berdasarkan iterasinya objek kan, bukan banyaknya kotak yang mau kita gambar kan. Soalnya kalau kotak yang mau kita gambar, kotaknya kalau cuma 50 mah jadi misalnya gini, objeknya ada 100. Tapi misalnya kotaknya cuma 10, berarti kan countingnya juga cuma 10. Menurut Jos gimana? Mendingan ngitung sebanyak objek yang terdeteksi atau Hmm. berdasarkan gini deh, gini. Saya gini. eh eh, Kak Cika pasti mau mengurai pemikiran. Kak Cika punya ada objek-objek di dalam si gambar ini kan. Hmm, Hmm. ingat nggak Jos? Kak Cika pernah bilang yang ini. Iya, bantuin Kak Cika mikir ya, suka ada gak bener. Kak Cika soalnya gak bisa ngopi. Jadi suka suka ngejam gitu sel otaknya teh. Kok gue bego gini sih? Ya, katakan misalnya Kak Cika punya objek-objek ini kan ya. Kan Heeh. sebenarnya kan proses detect itu kan ada dua kan Jos. Hmm. Object detection, ingat gak? Jadi dia detect Heeh. dulu. Itu apa? Ngapain? Dia dia kalau kayak gini tuh dia ngedetect doang. Nah, kayak ini ya. Ini tuh dia ngedetect, dia bilang, gue nemu ada 100 objek gitu. Hmm. Tapi dia tuh baru detect bahwa ini tuh ada di sini tuh ada 6 objek gitu. Ini ada 6 objek deh, gue tahu gitu. Nah, Hmm. kita gue ngerti sekarang. Berarti kalau kayak gini kan misalnya kita hitung, hmm, dia kan ada value-nya ya, tapi value-nya apa ya nih isinya? Gue juga gak tahu sih, kacanya belum tahu di print nih. Nah, kayak gini, terus udah gitu kan dimasukin ke sini kan, ke Dropbox ini kan. Di Heeh. Dropbox ini tuh digambar kalau dia bisa detect kan. Berarti sebenarnya ini object classification, Jos. Jadi dua. Jadi kita tuh kayak kita misalnya lagi ngeliat tuh benda kan, kita tahu oh itu tuh sama itu beda. Misalnya kayak itu ini dan itu gitu kan ya. Cuman belum Hmm. tahu ini dan itu teh kucing sama anjing apa gelas sama piring gitu. Nah, si boundary box itu baru digambar kalau dia udah tahu ini teh apa gitu. Bener nggak? Oh, iya, 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 iya. Nah, terus kan ada batasan juga gitu. Eh, Oke, kita udah menemukan objek. Udah gitu gambarlah kotak di objek yang udah terdeteksi gitu. Yang sudah terklasifikasi siapa gitu kan. Hmm. Sesuai detection score-nya. Nah, berarti kan kalau kita bilang 50, berarti kan kita suruh lu deteksi 50 dari benda-benda yang 100 tadi gitu kan. Kalau 10 ya 10 aja gitu. Bener kan? Iya. Berarti kalau misalnya kita mau ngitung, misalnya Kak Cika mau ngitung nih, ada misalnya berapa bintang gitu sama ada berapa kotak gini, berarti yang Kak Cika lakukan di detection apa di classify ya, just kalau di detection tapi ya dia belum tahu kalau bintang sama ini sama kan, dia cuma tahu ini beda, dia objek nih Cuman objek doang. eh, tapi dia belum belum masuk ke siapanya gitu. Berarti loopingnya bener di atas ya. Di Coba ya. classify berarti. Coba ya, Kak Cika coba modify yang di atas berarti. Berarti kalau ini kan berarti kita modify-nya berarti di yang gambar. Berarti di yang ini. Ntar kecilin dulu ya, pusing lah. Gede. Pusing juga ya, gede-gede banget. Nah, ini berarti ya. Taruh. Berarti kalau gitu, Kak Cika taruh di sini ya. Count sama dengan 0. Tapi gimana caranya? Oh, oke, 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 oke. Tunggu. Kak Cika lupa, gimana caranya dia pakai associative array berdasarkan nama. Ini kan scores ya. Eh, tunggu, gini, lupa. Oh, jadi for if ya, tar, kita tanya dulu, kita tanya. Oh. Udah cepat. Associative array gimana sih? How to add uh, associative array count to this snippet? Lupa, gimana ya? Pakai formatnya gimana ya?
Oh, kayak gini. Oh, tunggu. Class counts. Oh, gini ya. Coba ya. Bener nggak ya? Tunggu, Jos. Ini berarti kadang dia juga suka ngaco. Jadi jangan percaya terlalu cepat. Coba ya. Berarti pakai class counts nih. Oke. Berarti Kak Cika mau pakai counts. Nah, kita katanya suruh pakai ini, Jos. Nah, yang Kak Cika maksud dengan associative array itu gini. Kan berarti kita harus punya sepasang, Jos. Hmm. Nama sama jumlah kan. Kayak misalnya sepatu ada 5. Jadi Oh kalau iya. misalnya, ya kayak tadi kan bintang ada, kan jadi nggak mungkin saya bintang satu, bintang satu. Harus ya udah kalau Heeh. bintang lagi dijumlahin ke si bintang lagi kan. Nah, itu yang Mm-mm. kita mau lihat si associative array itu. Ini Maxbox sudah ya. If score, class name, code. Oh, oke. Class, class name. Lah, class name-nya mana? Itu tuh. Coba. Iya, kok dia tiba-tiba off score, minimum score. Oh, dia namain ini ya? Hmm, tapi ini udah ada class name. Kok dia ngomong lagi sih? Class name sama dengan class name. Oh, I see. Class name sama dengan class names. I, decode. Pokoknya harus bentuk ASCII ya. Oke. Nah, kita define terus ini jadi di sini diganti jadi ini kok gini sih? Gak bisa di scroll. Kok gini? Kok nggak hang? Hmm. Aduh, kacau kopi lu. Gak bisa. Apa sih? Oh, tunggu. Last name? Kok dia dirubah gitu sih, Jos? Wait, Nih. taruh kacau pusing. Berarti gini aja. Ini, ini, gini, gini, gini ya. Ini kita kecilin. Alright. Alright, kan counts-nya sama dengan itu kan. For I in range min. Oke, if core ini class name kan jadi ini kan. Ya min ya max-nya tuple box. Oke. Itu Oke. kelas name-nya nggak pakai S nggak sih, Kak? Yang pertama. Oh iya ya. Oh iya, ih kamu main pinter. Ih, bener. Just ya tuh. Oke, sekarang si class count itu berarti, oh iya bener, just class name. Count, nah, oh Kak Cika ingat. Jadi, nah ini tuh associative array. Kayak misalnya gini, count nama buah gitu. Nah, nanti dia kan misalnya kita masukin saya apel, apel. Nah, dia akan hitung setiap apel itu dia dianggap satu counter. Misalnya ada duren, jadi ada counternya duren gitu. Hmm. Ya, dia udah tahu. Kok dia udah tahu? Oke, class count, count, get, last name. Oke, display, count, format. Oh, ini kan? Ini jadi diganti, Jos. Ini diganti nih. Format, ya, taruh dulu. Itu jadi gini. Ya udah, gue ganti.
Berarti ini jadi persen count. Awas ya kalau gak jadi ya. Format kelas. Hah, taruh lo. Kutipnya bukan di sini dong. Count itu. Gini. Format class name. Iya gitu. Oke, sisanya sama ya. Mm-mm. Kok itu gitu sih ya, Jus? MP copy, oh ya benar. Coba kita lihat ya. Tadi apa? Ini udah kita modify. Ini udah. Ini tetap kan semua. Sekarang kita run detector. Oh, bisa nggak? Oh, bisa. Jos. Count 10. Tapi kok gitu ya? Oh, ini oke nggak ya? Tapi kita nggak tahu totalnya. Nggak enak ya kayak gini, nggak enak ya? Soalnya dia kayak, Jadi, ini table, iya. kita maunya total aja. Oh, oke, oke, oke. Kalau gitu, Kak Cika nggak mau gini. Kak Cika nggak mau gini. Berarti kita rubahnya gimana? Berarti display stringnya mau yang kayak tadi aja. Ya elah, lupa dah gua. Lalu, tadi gimana ya awalnya? Awalnya, gimana ini? Awalnya gitu kan. Nah Kak Cika mau ngeprintnya. Oh, kita print aja di jalanan aja lah. Kalau mau ngeprint gimana sih? Ntar display string. Ngeprint di output aja lah ya, print count. eh ini apa sih gangguin banget? Gak mau ada ini. Iya, berisik banget ya. Class names. Class name. Oh, jangan di sini ya, Jos ya. Di luar ya, di luar for berarti ya. Oh iya. Ngapain di situ? Taruh, ini si return tuh. Berarti di sini aja ya, di sini lah, gitu ya. Coba dulu. Ini tuh siapa sih namanya? Dropbox kan? Itu gambarnya. Ini kita run. Oh, ini. Ini masih ngelooping nih. Oh, ngerti Kak Cika. Oh, oke. Dia kan gini ya. Mana hasilnya tadi? Kok nggak Nah, ada? hasilnya mana? Tadi ada aja sih. Heeh. Tapi Kak Cika juga nggak senang karena dia masih dalam keloopingan gitu. Hmm. Oh, ini kita ganti aja yuk. Jangan 50, pusing juga lama-lama ya 50, 10 aja beneran ah. 10 kan. Oke, 10. Nah kan Kak Cika udah nge-count nih. Print count class name. Tapi dia nge-printnya jadi dalam for nih. Oh iya salah. Ini dong harusnya. Iya kan gini ya. Oke. Oh ini harus di ini deh run detectornya harus di itu lagi diupdate. Jelek Oh oke. Gimana? Ini Jos gini. Hmm. Dia oh enggak ini bener ini bener ini bener ini bener ini bener Jos. Tunggu sabar sabar sabar. I know. Oh class name. Hmm, ini berarti gini aja. Oke.
Alright. Ini bisa ada yang dipanggil-panggil. Kita run. Nah, tapi kok Nah, tapi kok ngulang ya? iya tabelnya ada Gimana caranya supaya nggak total ya. iya gara-gara aku ya gimana caranya ya? Atau ngeprintnya jangan di sini. Tapi functionnya ada di dalam function. Apa dia return ya? Tunggu. Kan yang run ini ya. Mm-mm. Nah, itu jelek kesel. Ini kalau ini apa? Ini image with box, draw box kan? Result detection box. Nah, ini tuh udah kita detect. Atau ini ya. Lalu tadi kan pengen ngeprintin dulu just print. Penasaran ya. Print result. Ini nggak usah dulu deh. Ini aku pusing. Tapi pokoknya kita udah bisa ngitung. Cuma problemnya karena dia di dalam fungsi, ngeprintnya harus di mana gitu kan. Ini dimatiin dulu. Mm-mm. Nah, tapi counternya pusing. Oh, ini print result ya coba ya. Run detectornya kita ganti. Nah, oh oke. Nah, ini just hasilnya. Oke, ngerti gue. Ini jadi ngerti. Itu apaan Maksud Kak? ini kok tetap ngeprint sih? Udah gua ganti. Ini tuh bentuknya gini. Jadi ini tuh ya, ini Kak Cika ngeprint result kan, just. Dia Hmm. tuh ngasih yang Kak Cika bilang itu. Jadi dia tuh baru ngedetect aja, tapi nggak tahu objeknya apa. Nah, ini skor-skornya gitu loh. Apakah itu Oh, suatu objek gitu. Jadi kan kalau kita print nggak tahu siapa kan? ya. Ya ada deh ini loh. Nah ini apa? Ini apa? Ini ada kecil-kecilnya Ini apa? ada detection class entities nih. Ini cariin jelas di mana? Ini result. Nah, ini kan resultnya kan ini ya. Dia dapat key value dari hasil items yang dia peroleh kan. Kalau kita print kan kacau balau kayak gini. Nah, kalau kayak gini ada detect, oh dia udah nemu objek, dia udah ketahuan berarti ya satpamnya. Ya udah deh kalau gitu kita lihat ini aja. eh Ya udah kalau gitu ini kita copy aja deh. Kak Cika bikin juga ya. Tapi di sini Jos, tenang. Berarti nih ini ya yang ini tuh looping untuk setiap yang mau dikotakin kan. Berarti kalau gitu counts class name bisa nggak ya? Ya just dia protes nggak mau kok dia bisa ya result
image Drawbox, image NumPy, result. Oh, taruh lo. Nggak bisa gitu, Jos. Ini tuh kan dia image Wishbox, Drawboxes kan. Drawboxes itu inputnya si gambar, result detection box, result class entities, sama oke oke oke. Nanti kasih hapus biar nggak bingung. Nah, jadi kan dia kalau begitu dapet ini apa? Image with box. Ini apa? Image with. Apaan? Kenapa jadi ada dua? Itu sama. Iga, so tau diam. Oke. Nah, ini kan jadi dia kalau udah dapet detection score-nya, dia ngegambar kan. Dia ngegambarnya itu berdasarkan gambarnya result detection box. Nah, result yang tadi tuh yang gambar-gambar yang angka, yang dia bilang nih, gue udah dapet benda-bendanya udah gue kotakin nih. Sekarang lu Oh, gitu. Ya kan, Just? Make sense nggak ini? Tapi dia manggil si Dropbox yang di atas ini. Nih, yang ini, yang tadi kita oprek nih. Yang kita udah print. oh, Jadi bener yang Kak Cika bilang, jadi sebenarnya ini tuh di bawah ini, dia tuh, pokoknya gue di tag nih ada sekian objek. Terus dia bilang, ya udah sekarang gue kirim ke lu coba di tag. Kan tadi kan dia udah di tag, sekarang lu classify nih objek apa gitu. Nanti oh, udah, oh, nah berarti kan benar ya ngeprintnya di atas itu tadi ya. Cuma iya. gimana aja sih biar ngeprintnya nggak double ya? Udah sih kalau udah gitu udah. Biar total ya. Atau gini. Oh, atau gini aja. Oh, Kak Cika tahu. Kita sangat tidak, ya Allah, padahal gini doang loh, Jess. Ini benar deh kalau gini. Tes, 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 tes. Coba, coba. Ini supposed to work deh. Tapi nggak apa sih jadi ngerti si codingnya. Biarin, nggak apa-apa. Itu udah. Makanya si programmer tuh gajinya gede karena dia harus bisa nge-trace gini. Coba dapat gak? Lupa gue print ya? Udah di print ya? Di bawah ya? Kok nggak ada, Jas? Nggak ada. Tadi Kak Cika udah Lah, ngertiin kan? udah. Tolong! Oh, ngerti. Emang harus di sini. Oh, Harus di ini atas. gimana dong? Gimana? Taruh. Kak Cika ngerti. Kalau, nih ya, kalau nih, dia soalnya harus di dalam fungsinya, Jos. Kalau nggak di dalam fungsi, dia nggak dijalanin. Cuman, ya udah kalau gitu Kak Cika ngeprintnya di sini. Di bawah situ. Di sini. Kayaknya aku mau gue lah. Bisa nggak ya? Bukan nggak mau, Harus. dia nggak kena class name soalnya nggak tahu siapa. Berarti harus di return. Tar ya, display. Kalau di sini bisa nggak ya? Pasti nggak mau juga, soalnya beda fungsi. Cancel. Ah, ini sih. Jangan, susah kali ngepencet ya. Ini bisa loh, run detektor gue. Tapi dia mau nggak ya ngeprint? Bukan, dia ngamuk. Gimana caranya biar dia detect ya? Coba-coba chat GPT loh. Dia gimana ya? Gimana cara ngomong ke dia? Oke. Gini. Dia bisa bantuin nggak? Kalau gimana caranya biar gampang? Ya, I have. Kayak gini. How do I modify this code, this snippet? Yang ini dulu berarti. Ini ChatGPT di sini aja deh. Nah ini berarti ya. Gak mau nih, salah. Tuh,
recognize. From this snippet. Nah, jadi sambil mikir. Soalnya tuh ngeri ini nih, just ngeri. Aku khawatir akan merusak si struktur si kodenya ini. Bentar ya, bagaimana caranya supaya modifikasinya semungil mungkin. Apa katanya? You need to modify run detector to return and print the constant which is store the number. Iya, modify run detector katanya. Ntar, run detector yang mana? Ini kan berarti Itu. ini. Cuma apa just image plot path. Oke. Inilah. Detector, end time. Result, key items, found object, aman. Image weather, result. Oke. Oh, di sini. Hah, kok gitu doang? Kok gini doang? Masa? Ya, beneran gitu? Oh, bisa. Lah, kok dia bisa tahu counts? Ya udah, Kak, cek turutin dulu kelas. Tapi sebenarnya nggak mau gini juga sih. Coba dulu. Counts. Dia bilang di sini dia akan plus counts kan di setiap kotak. Tapi kok jelek? Oke. Terus Dropbox-nya juga harus diupdate. Oke, Dropbox diupdate berarti colors list udah try, udah. Ini udah counts tetap for in range. Iya, class name iya udah sama. Counts iya udah sama. Ya, oke, ini kan nggak dirubah ya. Oh, tapi ini kayak nanti kayak gitu lagi deh, Cas. Oh, ini Jos. Ya Allah, Coba. bener aku. Di situ harus di return di situ aja counts-nya. Ya Allah, ini udahlah. Ketika displaynya nggak mau diganti, ini nggak mau gini. Ntar dulu. Oh, gini aja. Return image class name. Halo, gini doang. Bodoh kali aku di. Ntar. Class name counts. Nah, berarti nanti di sini dia nerimanya si run itu. Itu. Iya sih, harusnya gitu deh. Oke, kita cek. Nggak nurut lah si ChatGPT, soalnya nanti kayak gitu lagi gerak. Satu-satuan lagi dia mah. Udah nih, bener. Udah, gambar udah. Modul udah, load image udah. Nah, run detector udah. Oke, kita run sekarang. Ya lo cuma tinggal nge-return doang. Kok error? Oh, class name is not detect. Nggak tahu dia itu apaan. Ada Kak Cika udah return. Oh, salah ini, Jos. Ini ya. Ah, udah bisa. Oh, error. Class name is not detect. Padahal tadi udah Kak Cika bilang di sini. Class name ini kan ada kan class name?
Return image class name count. Tuh, sabar. Kenapa dia nggak mau di-tag ya? Padahal kan ini oke, bentar. Dia kan manggil image whisper print class name result data score result Dropbox. Dapat itu kan? Tunggu. Oh, apa kan belum di-run lagi ya? Mau sabar Anda tuh bisa sabar enggak sebentar ya. Ini ini ini. Hah? Ya udah, kalau misalnya nggak pakai itu gimana? Jalan nggak? Nanti kita benerin. Harus sabar. Oh, sama juga. Not defined, nggak bisa. Alamak, ini apa? Nggak bisa, chat. Lu ngaco. Ya kan, ngaco kan loh. Oh, update Dropbox function. Oke, siap. Kan, lu mah. Ntar dulu, saya sabar ini. Ini ke sini. Ini ke sini. Harus di sini, Jos. Berarti Dropbox, image box, class names, scores, max box, min score, colors list, try, accept counts, class name decode ASCII, counts, ya. Mana bedanya, chat? Udah tadi, oh, ini udah counts is correctly outside the loop. Hah? Di mana, Jos? Oh, ini udah dari tadi juga di situ. Ah, tuh kan suka gila. ChatGPT kadang-kadang suka gila ya. Tunggu. Nah, terus apa run lo apain? Sama aja nggak ada rubahnya. Ah, ngaco ah, taruh. Ntar, kasih dulu ya, dis. Jadi dia hebat juga ya bisa bedain apa senipat mana sampai. Tapi dia nggak ngerti maksud gue. Ah, apa sih? Harusnya udah bener deh. Color, stripe, font. Coba Jos liatin. Bisa kacika yang gila nih. Ini kan try accept di situ kan udah di luar kan. Nah, Maxbox udah. If score, class name udah. Counts udah. YML tuple udah. Display string. Iyalah, cuma display doang. Ini bounding box udah. Move, return outside the loop. And Oh, di sini returnnya katanya. Oh, orang mundur. mau
Astaga Kak Cika kurang nasi goreng kayaknya gue. Atau tapi maksudnya gue yang gila apa dia? Tapi nggak tahu ya, kalau di jalan berarti Kak Cika yang harus makan nasi Padang. Lah, ini image result kurung print Print. counts. Udah ya Jos? Print. Itu printnya cuma counts doang nggak? Oh iya benar, harusnya sama itu ya. Class. Kok jadi hilang ya? Oh, sama kelas name ya? Oh hilang ya? Udah tadi tadi kok udah ngaruh ada apa karena tadi ini return udah ya? Oke, awas ya kalau nggak bisa. Oh cuma geser mundur doang. Allah Akbar. Jalan, jalan. Ini gambar udah dapet. Ini kita buat si ini, terus kita panggil. Bisa. Nggak mau lagi dia. Apa ya kelas name-nya nggak mau di tag ya? Coba kalau gini. Nah, Tetap. kelas name atau kelas count Kak? Yang di depan itu. Hah? Ntar dulu, kelas name. Kak Cika mau ngeprint ini. Malah mau gini, Kak Cika. Malah maunya gini, returnnya. Semua orang. Atau bikin global variable aja ya. Kan? Atau gini deh. Aduh, tapi kalau di luar jadi nggak ngerti. Atau Nggak gini ngerti lah. kelasnya. Gini. Oke, ini nggak ada ya. ChatGPT gila, gue juga kacau. Berarti count ini Kak Cika taruh di oke deh. Aduh ini kita ngerombaknya jadi agak gede nih. Ini Kak Cika taruh counts-nya di sini. Udah gitu kan dia ini ya counts class name counts get class name kan. Atau gini deh. Taruh. Weh, kenapa? Sorry salah malah ini. Ya, sorry. Hmm, eh. Berarti kan problemnya, Kak Cika ngakalinnya gini aja deh. Kan dia ngeprintnya di sini kan. Tapi kan di dalam looping. Kalau misalnya gue kesiniin, tapi make sense-nya kayak beneran tadi loh di return itu loh. Tapi kok aneh ya? Bentar. Gemes banget ya ini kayak trivial tapi kok bisa sih? Gak apa-apa sih ada waktu. Kok cuma satu Jos? Tapi bener loh, tri dua loh. Oh iya. Ya kan? Nah, Oh kenapa kenapa cuma cuma satu itunya ya? doang? Cuman satu yang keluar. Kenapa? Ntar lo. Ini kan Kak Cika ngeprintnya di sini.
Oh, karena di luar if ya. Kalau di sini, masa Kak Cika mesti bikin counter baru sih? Maksudnya counter total gitu? Mesti gitu? Apa enggak sih? ChatGPT tidak bersahabat sekali. Kan jadi gini, tabel 1, tabel 2 nggak suka. Oh gini. Tahu. Kak Cika sekarang tahu gimana caranya. Nanya ke si ChatGPT biar dia ngerti. Oke. Tunggu gini, Jos. Ini ganggu banget ya Allah, ini apa sih? Ini ya. Sabar. Mana? Tuh kan? Sinting dah ini mah. Oke deh, terpaksa gue. Kak Cika nggak suka Grok sebenarnya. Grok tuh rada ini loh. Jos kalau lihat di YouTube ngomongnya kasar. Elon banget ini. Elon. Oh. Ini kacau nih. Taruh ya. Soalnya si ChatGPT hari ini bodoh banget. Kak Cika juga sih sebenarnya hari ini. Tapi ya udah gue coba pakai Grok. Kalau Grok bagus, dia bisa nggak membantu yang maksud gue sambil ngetes dia. Coba Jos, apa yang beda? Sama aja kan? Oh, pintar aja dia. Kenapa ChatGPT hari ini bodoh Kak Cika juga? Benar juga ya gini ya. For class name, nggak bisa di copy paste. Tuh kan jadi gini. Pintar juga ya. Kok kepikirnya gue? Alamak. ChatGPT kamu gak ngerti ya. Lebih kalau sama Grok lo today you are. Bodoh gue. Class name. Oke, ini printnya biarin gini berarti ya. Tapi Kak Cika harusnya ngeloop di sini. Oh, terus gini ya. Jadi jangan di dalam loop yang itu. For gini. Ntar juga deh. For class name count in di count items. Dia jago. Dia pakai gini, Jos. Jadi kita tuh punya titik items ini di Python tuh untuk ngecek ada berapa item sih dia gitu. Nah, berarti dia untuk setiap, misalnya class name-nya ada apa aja nih, misalnya pohon, kursi, meja gitu kan. Terus dia bilang untuk semua class name yang ada di counts ini gitu ya, item. Jadi item tuh dia ngambil dari semua class name yang ada, itu count-nya beda gitu. Jadi counter buat meja, kursi itu jadi beda. Tapi ini kalau berhasil ya, tapi make sense sih. Si Grok pintar juga loh. Mak. Kenapa ChatGPT jadi bodoh pada itu trusted banget sih harusnya menurut gue. Bisa Jos? Bener Jos. Kok Kak Cika gak kepikir ya? Iya bener dia totalin. Chair 5, table 3 bener gak? Oh iya bener. Coba tes ya. Kak Cika catat dulu. Celatat dulu. Nah nanti kan berarti kita sekarang punya waktu buat explore depannya. Nah gini Jos. Sekarang kita lihat, itu kan udah bener ya. Chair 5, tri berapa? Tri 2. Oke, dari tadi bener konsisten dia.
Sekarang Kak Cika mau ganti dia jadi 50. 50 tadi mana tadi? Ini ya. Kalau 50 dia ngitungnya benar nggak? Oke. Ini. Alright. Kita run detektor. Wih bener Kak. Ini 3, chair 16, table, flower pot 1, cost plan 2, house 1, building 2, plan 2, tent 1, flower 1. Iya sih, flower emang 1. Emang ada tent 2 cenah. Hiji Karena dua. apa yang dia maksud? Teuing. Ya, itu payung kali dia bilang, tent katanya ada 2, tapi ada di mana satu lagi? Tree ada 3 nih tree. Itu tree. Satu lagi berarti ini yang Itu padahal flower banyak banget. Oh, tapi dia cuma ngedetek 1, merahnya cuma 1. Bener sih berarti. Oh, oke. Kalau gitu kita tambahin aja. Coba ya Jos, kita sekarang agak barbar. Kita tambahin jadi 100 gitu ya. Ya harusnya lebih banyak Kak jadinya. Oke, sekarang ini udah. Tapi kalau kayak kemarin dia nggak bisa mendetek gambar gue. Oke. Tentnya cuma 1 deh, bener. Flower 1. Tetap sih. Oke. Tetep. Pengocehan lagi. Pengujian 1 lagi. Kak Cika pengen ganti yang ini. Ini kan lebih teliti ya. Sekarang pakai yang lebih sederhana. Modulnya kita ganti. Nanti kalau ini udah bisa, berarti kita mikirin ininya Jos. Pakai apa ya depannya? Coba kita tanya aja. Oke, ini udah jalan run detector. Langsung nanya. Just tools for creating mobile app front end for Google Cloud app is available. Aduh, bisa juga sih pakai flash tapi jelek. Pasti harus pakai itu. Dia katanya tankable sih, visible but limited. Oh, bisa connect. Apa API Kak? Ada, tapi dia nggak bisa jalan di Python. Iya. Gimana ya, Jos? Kita bikin tapi Allahu Akbar. Ini hasilnya. Itu apa? Warna biru semua tuh Kak. Heeh, 20. Chairnya 20, Jos. Hmm. Tapi bener deh. Bener sih. Yang coklat apa? Yang ini apa sih? Tri ya? Trinya sekarang dia banyak banget tuh. Trinya 50. Trinya 50 cuy lihat deh. Tri 50. Flower tapi lebih banyak, 12. Yang bukan flower juga flower kata dia. Iya. Yang hijau juga dibilang flower sama dia. Ini lebih sesat sih. Tapi oke lah, counting udah bisa kan? Berarti. Nah, oke, sebenarnya ada yang Kak Cika pengen pikirin Jos kan? Ini setidaknya Jos boleh Kak Cika share dulu nggak ininya? Minta dulu, minta email. Nanti Jos buka ya. Di sana. Bentar. Ada nggak sih? Jos apa sih emailnya? Coba kok chat si Kak Cika nggak ada ya? Minta chat di sini. Perasaan waktu itu Jos kirim deh. Ada nggak? Ada mata penelitian. Ini. Thank you.
Nah, ini Kak Cika add. Lah, kok kagak bisa? Nah, editor, send. Oke. Nah, satu yang Kak Cika pikirin tuh, kan kita mau di tag ya. Enggak sih, cukup aja sih ya. Misalnya dia bilang ada 2. Oh gini Jos, Kak Cika kepikirnya gini. Menurut Jos oke nggak? Biasanya kita punya satu ruangan nih, misalnya. Terus kita di tag ya, misalnya gini. Bener, menurut Jos oke nggak? Jadi misalnya dia ada foto nih kita upload ya, misalnya. Nah, misalnya aplikasinya tuh bisa 2. Misalnya satu itu search gitu ya. Misalnya search, ada tombolnya gitu. Kita mau search nih. Saya apa? Key. Terus kita foto ini misalnya gitu ya. Ada atau enggak gitu. Oh, terus nanti dia akan bilang, oh ada 2 kunci misalnya, tapi nggak tahu nih ide Kak Cika aja. Kedua tuh compare. Menurut Jos gimana? Make Compare. sense gak gitu compare? Jadi kayak misalnya, misal ya, Jos mau berangkat ke kampus nih. Misalnya, Mas Cita tuh suka ngambil barang minjem misalnya. Kayak di Kak Cika tuh suka gitu, powerbank siapa yang make gitu, misalnya gitu kan ya. Nah, Hmm. kemana nih barang gue gitu. Ini misalnya ada yang berubah nggak nih, itu Jos tuh before berangkat itu tuh kita save nih si gambar before. Terus nanti pulang tuh Jos ambil gambar lagi gitu. After. Terus nanti mereka ini kan di compare-nya bukan di compare gambarnya, tapi di compare misalnya nih tadinya ada ada 3 objek. Pas after tuh tinggal 2 gitu. Nah, berarti barang gue ada yang hilang nih gitu. Kalau misalnya geser sih kan ya udahlah. Kalau misalnya 3 tapi pindah tempat ya udah nasib lah. Kecuali kalau misalnya kita mau bikin kita di tag setiap objek sama posisinya itu juga bisa Jos. Tapi ya you know lah ngodingnya kan berarti kita harus nge-save kayak tabel gitu kan. Misalnya objek ini bukan namanya aja tapi objek ini posisi koordinat sekian. Bisa gitu kan Jos? Itu juga ide sih. Jadi kayak misalnya Jos mau compare eh numbers atau bisa juga 3 compare posisi gitu. Bisa, semuanya bisa kalau kata Kak Cika sih bisa dikerjain, cuman ya tinggal mau ngoding atau enggak. Nah, kalau misalnya dia compare apa namanya jumlah, kan kita tinggal ngecek aja kayak tadi misalnya, kenapa pohonnya tinggal 1, siapa yang ngambil 1 lagi gitu kan? Ya kan? Hah, bunga gue tadinya 1, kok sekarang jadi 18 gitu kan? Itu kan jadi, nah berarti kan kita compare sebenarnya teksnya gitu. Jadi oke, si before sama after tuh kita cek berdasarkan si teksnya gitu, jumlah-jumlahnya aja. Kalau misalnya ini jumlah-jumlahnya jadi berubah, nanti dia notify misalnya ada perubahan. Nah, itu aja udah oke. Bisa juga diadain lagi kayak misalnya dia ngecek misalnya dia bilang gitu, items yang berubah adalah bunga sama pohon gitu. Items yang berubah misalnya jaket jadi berubah, hilang gitu, jumlahnya jadi berkurang, sepatu jadi berkurang misalnya gitu. Jadi kita bukan compare si gambarnya, tapi compare si teksnya yang di-compare. Kalau kalau kayaknya gampangnya gitu. Nah, kalau mau gaya lagi ya, kalau kita mau dan eksperimen lagi, compare position berarti kan setiap item tuh kita catat koordinatnya nih. Misalnya di foto ini begini gitu ya. Nah, pas kalau misalnya tiba-tiba pulang dia koordinatnya beda gitu ya. Nah, sebenarnya yang di compare teks lagi juga, Jos. Jadi mungkin array gitu ya. Kita punya array atau punya teks atau punya apa yang kita compare gitu. Jadi kalau misalnya nih Kak Cika punya objek misalnya eh pensil gitu. Pensil ini tadinya koordinat XY-nya itu misalnya di 7,8. Misalnya pixel kali ya, ratusan kali ya, 7,8. Pas Jos pulang tuh dia jadi 1,2 gitu. Nah, ini pada saat terjadi perbedaan ini kita warning gitu, ini pensil pindah tempat nih gitu. Kan gitu juga bisa ya, lucu juga ya. Idenya tuh itu, Kak Cika kebayangnya sih 3 itu, Jos.
Dah ya, itu satu. Belum selesai gue ngomong. Nah, Jos Waduh. gimana? Kan nggak mungkin kita bikin codingnya di collab beginian kan? Harus, ini seru nih. Harus kita bikinin ininya kan? Nah, yang Kacika tuh bukan orang front end ya. Hmm. Jadi gue pusing gitu kalau, nih ya saya tangkebal. Saya pakai tangkebal aja ya. Tapi ini buat gambaran doang. Karena kalau mau Jos bisa bikin, tapi jelek. Pakai itu ingat nggak Jos? Kita pernah bikin pakai TK Inter. Bentuknya gitu kan, kotak-kotak gitu jelek. TK Inter. Nah, kita tuh nanti tampilannya mau gimana? Tapi mungkin bisa juga sih, cakep juga. Jadi ini Jos jadi full stack programmer Jos. Front end juga, back end juga. Nanti kita harus ngedesain kayak saya gini kok, desainnya gini gitu ya. Terus nanti misalnya di sini ada image placeholder. Terus di sini ada button upload gitu kan. Gitu kali ya, button upload. Terus Cuman ketangkable ya, Kak. tapi nggak bisa, terus nggak bisa nyambung ke Python kata dia. Oh iya yang tadi. Mm-mm. Tapi kalau pakai ini kan jadi enak, ada buttonnya. Cuman ini Kak Ciko udah diomelin sama dia. Lu harus bayar, lu udah lebih. Udah banyak ya. Bolehnya 3, gue punya 41. Gila. Jadi pakai apa ya enaknya? Atau mau bikin pakai ini aja, Jos? Pakai JavaScript aja atau web base aja mau nggak ya? Oh, Kak Cika tahu kebayang sih. Web base aja. Tapi Web ini ya based. terserah. Kak Cika benar-benar terserah Jos. Misalnya Kak pengen bikin tampilannya dulu atau mau bikin yang mana dulu. Terserah ya. Gue cuman ngoceh ya. Kayaknya bisa gini, Jos. Ini kan ribet. Gimana kalau kita pakai Replit? Nih ya, contoh ya. Kak Cika contohin ya. Jadi Replit tuh bisa gini. Jos waktu itu udah level berapa sih? Udah dari berapa ya? Dan Jos udah jagoan gitu. Waktu itu udah 5, kayak udah setengah lebih deh pakai Oh Replit. iya iya. Ya kan, ingat nggak? Nah, Terus hilang. kok hilang? Oh Aku hilang? ngeriset. Nggak tahu lah gue. Nih, Kak Cika tuh nggak bikin Arya. Arya masih SD sih, tapi emaknya tuh minta dibikinin apa coba? Apa? Chatbot buat kuliah mahasiswa. Jadi ibunya Arya tuh ngajar di Unpad, jurusan psikologi. Terus dia bilang, Kak, bisa nggak ya bikin chatbot buat jawabin pertanyaan dari mahasiswa tentang psikologi? Si Kak Cika bilang, bisa aja. Sebenarnya bisa pakai dialog flow. Cuman tuh sekarang paling gampang kan gini, Jos. Misalnya chatbot nih, dia nanya. Ya udah kita lempar ke Google kan, kayak Kak Cika dulu gitu. Misalnya dia nanya, ada berapa orang misalnya, ada berapa orang di dunia ini, misalnya gitu ya. Daripada kita bikin tabel, ya udah aja mendingan di hook ke Google kan, dijadiin search kan misalnya. Terus si Google kan bakal jawab tuh. Nah, jawabannya lagi. Jadi si chatbotnya tuh backendnya Google gitu. Tapi sekarang Google tuh bayar. Jadi dia bilang, enak aja lo nanya-nanya ke gue, API gue bayar gitu. Jadi kan mesti bayar. Terus Kak Cika pusing. Dah. Terus mau Kak Cika sambungin ke ChatGPT. Jadi misalnya orangnya nanya nih, misalnya, apa sajakah jenis-jenis teori psikologi misalnya gitu ya. Daripada kita bikin database, kan mendingan kita kirim ke ChatGPT, terus kita ambil kan outputnya dia, misalnya bentuknya JSON atau apa. ChatGPT juga bayar. Akhirnya apa? Kak Cika pakai Gemini. GPT. Gemini gratis. Nah, jadi sekarang maksud Kak Cika, codingnya Jos itu kita bikin pakai ini aja Jos. Jadi dia tuh web app, dia runningnya di Flash. Flash itu kan web server si Python. Jadi berarti coding kita tuh dipindahin ke sini. Ya lihat, tapi tampilannya tuh nanti jadi gini, jadi web aja. Ya kan oke aja lah daripada pakai PK Enter aja jelek. Iya. Nungguin ya. Tuh jadi gini kalau Kak Cika bikin ya. Jadi ya udah, jadi ini kan sederhana aja. Jadi kita bikin ada mana ya gue naruhnya? Ini berarti bisa nanya apa aja ke dia nih, Kak. Bisa tahu. Tunggu. Terus Dulu. berarti bedanya sama yang beda sama Gemini punya apa?
eh bedanya kita Bedanya cuman UI-nya doang. iya itu kayak misalnya gini, apa ya? Misalnya apa? Misalnya Jos jualan teh botol. Haus Mm-mm. deh gue. Teh botol ya, teh botol merek teh botol. Mm-mm. Atau apa ya? Misalnya kosmetik diganti covernya gitu. Atau misalnya teh botol diganti loketnya gitu, bilang, gue jualan es teh seger gitu. Padahal sebenarnya di belakang tuh teh botol, cuman nama kita tinggal dikasih es doang. Depannya doang yang diganti, back endnya tetap Gemini. Hmm. Iya, gitu aja sebenarnya. Kan banyak Jos waktu itu orang yang bikin gini, mahasiswa dia Hmm. kuliah, dia bilang gini, saya menemukan mesin searching baru, mesin apa kayak Google, dia bikin mesin kayak Google, mesin pencari Hmm. perambah lah. Jadi kalau nge-search, terus apa yang terjadi? Setelah diselidiki, dia cuma bikin HTML-nya doang, di depan kayak gini, belakangnya Google. Sama aja dong. Iya, kayak gono. Tapi kan kalau ini sebenarnya ya emang udah common gitu. Cuman berarti ya misalnya chatbotnya apa bedanya dong Kak? Tampilannya lu mesti bagus kayak gitu. Misalnya apa? Oh ini Hmm. Jos, jadi ini ya, ini kan codingnya. Nah, Intinya kan dia request, dia ngirim. Jadi si ini tuh kalau kita ngetik misalnya ya, apa? Stop dulu misalnya explain about uh, Grok ya misalnya. Misalnya dia bisa nggak ya Grok versus chat GPT, nanya ke Gemini gitu ya. Nah, dia lagi ngirim dulu tuh agak lama. Tapi kalau Jos lihat di sini ya, ini tuh dia hmm. ngepost kan, nanti dia masuk. Nah, dia jawab loh. Tuh, ada loh Jos, pinter sih ya. Tapi emang tampilannya jelek, tapi udah bisa gitu maksudnya. Berarti yang kita juga gini Hmm. aja, tapi nyambungnya ke Google Colab. Dia try nih ke Gemini, terus modelnya ini gitu ya. Kayak tadi kita modelnya pakai ResNet gitu ya. Responsnya kita ambil, udah gitu kita print gitu doang. Udah gitu. Kalau nggak Hmm. connect. Nah, tampilannya bikin buttonnya pakai indeks HTML. Dia ada CSS-nya. Ya kita bikin aja. Berarti CSS-nya misalnya mau kayak gimana rapihnya. Nah, terus udah di sini berarti kita tinggal bikin em, ini. Ini kan chat container. Nih, sama type your message di dalamnya buat placeholder. Ini buttonnya. Udah. Si button kalau Hmm. dipencet manggil respons. Respons tuh berarti post ke si itu. Jadi bisa gitu. Nah, ini kalau ini kode Gemini-nya. Nah, berarti kita bikin gitu aja. Ya, jadi nanti tapi berarti harus didesain. Jadi kurang lebih kayak gini sih kalau kata Kak Cika indeks HTML-nya ada satu button aja gitu ya. Gimana ya kalau gini, Jos? Nih Kak Cika mau nyoret dulu ya. Tapi nggak tahu, I'm not very good at designing ini ya interface. Kalau Kak Cika kebayang gini. Ini ya sih interface-nya gini. Terus ini tuh ada image of placeholder lah, nggak tahu lah gitu ya. Terus di sini ada button. Terus tapi ngambil gambarnya gimana? Upload aja ya. Heeh. Untuk pertama upload dulu deh, soalnya Ini maksudnya sebenarnya upload dari ini Kak, dari device kita gitu. Mm-mm. Tapi sebenarnya bisa loh Jos. Kita bisa bikin juga sih, misalnya nggak upload, bisa juga. Kak Cika pernah bikin juga, misalnya take picture gitu ya, take pic. Berarti nanti dia pakai si Python-nya akses kamera device-nya. Jadi kalau si device-nya ngejalanin dari handphone, berarti dia ambil kamera depan atau kamera belakangnya. Kalau dia ngejalanin dari browser di laptop, dia ngambil kamera depannya laptopnya gitu. Kebayang? Hmm. Nah, take picture kan, atau upload lah, atau upload terserah deh gitu, upload. Misalnya ya udah deh kalau ribet kita kasih option upload. Nah, terus di sini kalau menurut Kak Cika sih gini. Misalnya, tapi picture-nya mau misalnya apa?
misalnya count aja ya, count. Yang satu count gitu ya. Yang satu compare. Oh, ini apa namanya? Eh, Buat kalau dipencet gitu. tapi nggak gitu ya. Nah ini ngarang ya, masih ngarang Kak Cika. Ini kan misalnya kita count ya. Mm-mm. Berarti kan misalnya kita take picture, dia meng-count ada beberapa objek. Terus kalau atau kita memilih compare versi 1. Berarti picture 2 kan? Iya benar. Nah itu gue pusing tuh. Ini yang kata Kak Cika kan, yang satu compare jumlah aja. Nah, kalau ini cuma Mm-mm. hitung. Yang ini compare jumlah aja. Yang ini compare apa geser gitu ya, si compare ini. Yang kedua. Nah, Kak Cika kebayangnya kalau count ya udah, misalnya count take picture nih, ambil terus dia nanti Langsung muncul kan? muncul nggak tahu lah halaman baru atau di bawah ya ada halaman baru terus dia ngasih hasil kan. Nah, Mm. terus kita bikin interface-nya gini Jos, kalau misalnya kita ceklek ini, nah ini tuh jadi ada 2 gitu. Iya, iya. Ya kan? Ya maksud Jos gitu kan? Ini Heeh. juga kalau ceklek yang ini juga ada 2 gitu. Jadi harus di-arrange lagi. Itu cakep tuh. Cuman Hmm. problem Kak Cika satu lagi. Hmm. Berarti kan misalnya ada 2 nih. Berarti kita gimana? Harus di-save dulu berarti. Ngeran dua-duanya ya. Oh, gimana ya? Mesti niat banget gitu. Jadi kayak misalnya kita pilih compare nih. Berarti ya udah lu sekarang upload dulu gambar sekarang gitu. Lah, berarti kan dia masih disimpan tuh. Nanti masih di-load lagi. Gue yang tadi nih, sekarang gue mau upload gambar yang ini gitu. Nah, itu Tunggu, tuh bedanya compare 1 sama compare 2 apa, Kak? compare 1 tuh ngamper jumlah barangnya berubah nggak? Misalnya kayak ada yang hilang nggak gitu. Mm-mm. Compare kedua. Compare kedua, geser nggak gitu barangnya. Kalau mau, Oh, kalau mau. Itu mah oh, iya, iya, lebih iya, advance iya. lagi nambahin kerjaan kita karena kan kita mesti nyatet kan Mm-mm. berarti posisinya di mana gitu. Hmm. Tapi udah tahu berarti maksudnya kita sekarang udah tahu mau bikinnya di website nih, bukan di nggak usah pakai Bisa app. kain tuh. Mm. Cuman ya kayak tadi Jos tahu kan, maksudnya ngodingnya kita berarti mesti sabar kayak tadi. Ini sebelah mana, sebelah mana. Nah, berarti nanti tuh eh ini di stop dulu ya. Berarti ini kalau Kak Cika stop. Nih, kalau berarti nanti Kak Cika coding kita tuh ada di sini. Kan yang tadi ya si dev ini Jos. Hmm, Mm-mm. ini tuh semua kita taruh di sana tuh dev load image path bla bla. Itu tuh juga belum tentu jalan. Ini di copy semua lagi nih, Kak. Masukin situ. Oh, oh, tapi kan yang bener kan dev-devan doang. Mm-mm. Nah, berarti kan si tombol itu gila rametek banget nih gambarnya. Berarti si button itu nyambungnya ke run detektor kan? Karena si run Oh, detektor oh, yang iya, iya. dia manggil semua function kan. Berarti di sini pada saat kita mencet nih, berarti di sini pada saat kita mencet ada Mencet 2 button upload. tahu, ada 2 button, yang satu take picture, yang satu Iya. lagi compare ya, Hmm. proses lah atau apa gitu kan. Nah, si button proses ini manggil fungsi yang tadi, fungsi yang itu, fungsi yang ini close Berarti aja. 3 button dong, Kak. Buttonnya kenapa 3? Kan take picture, upload sama Iya eh benar. Sama proses ya? eh Iya, iya. Mm-mm. Nah, si proses itu bakalan bener-bener bakalan manggil run detector gitu. Cuman ya berarti harus nge-tag picture dulu atau upload picture dulu, baru kita ngejalanin. Nah kan itu tuh yang Kak Cika pusing tuh. Si buttonnya mau tiga-tiganya ada atau nanti dulu gitu kan? enggak, berarti kan take picture sama upload yang pertama 2. Terus kalau Ah, misal udah milih salah satu ntar hilang.
Oh iya. Terus Jadi baru ada 2 pop screen gitu lagi ya? yang Mhm, baru pop lagi yang eh proses. heeh, bener. Oke oke, progresnya banyak kali kita. Nah, nanti kalau misalnya kita udah nanti next terserah Jos, misalnya mau Hmm. mau yang mana. Nah, nanti kan enaknya pakai Replit tuh, Kak Cika bisa invite Jos juga gitu. Jadi kita bisa ngerjain bareng di collab jalan, di Eh, Replit juga bisa bareng gitu. oke. Mantap kan? Mantap, mantap. Ih, mana tahu loh ini bisa jadi nggak tahu tugas akhirnya Jos atau jadi portfolio buat masuk kuliah loh. Ini project bagus tahu. Mm-mm. Susah ya, keriting tahu. Oke, aman? Aman-aman. Sip. Ini kalau misalnya ya nanti Kak Cika coba bikinin barebone-nya dulu deh di sini. Nanti biar Kak Cika bisa share ke Jos ya. Sip. Oke. Berarti ntar aku nyoba-nyoba itu ya, Kak. Oh, yang Eh Kak Cika share tadi ya? eh Enggak, sama bikin itu, sama nyoba bikin Nah, UI-nya berarti. oh, kalau Jos bisa bikinin layoutnya sangat bagus lah Kak Cika lemot bikin gitu terus kayak ngeheng gue harus gimana ya buttonnya Hmm. gimana kayak Jos gitu loh. Harus ngedesain screen-nya terus flow-nya gimana. Kalau Kak Cika yang bikin tuh di satu screen semua kayak gila. Terus buttonnya ngumpul semua di situ. Nggak mau mikir. Nggak hilang-hilang ya. Ah, jadi semua button di situ. Terus semua layar di situ. Mau cuman satu ada dua. Udahlah gitu. Soalnya kan males ngeset-ngesetnya. Nanti Hmm. saya ngatur. Tapi kalau bikin misalnya pop out gitu gampang apa Bisa, susah, Kak? bisa. Jadi kayak Bisa. misalnya, tapi pasti pakai JavaScript, Jos. Kan ada kan saya website, Jos suka nggak? Misalnya website Hmm. nih. Terus misalnya kita Hmm. klik apa, terus nanti dia nge-pop up gitu. Terus dia misalnya bisa jadi form atau misalnya konfirmasi atau apa bisa. Jadi nggak pindah Oh, screen, nggak ngemanggil HTML baru, tapi dia nge-pop up. Berarti pakai cuman JavaScript hilang terus muncul lagi gitu dong ya. bisa gitu. Nah, desain Hmm. kita mau gimana? Mau kalau sebenarnya tinggal di itu aja sih kalau di Flash itu tinggal pakai eh tadi taruh 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 penasaran. Pakai ini Jos, tinggal pakai routing aja mau ke mana gitu. Hmm. Misalnya ada indeks HTML, terus ada proses HTML. Kan berarti setiap screen ada HTML-nya kan? Iya, iya, iya. Terserah misalnya mau itu HTML atau mau JavaScript yang pop up gitu. Oke. Keren lah udah mantap ini. Cip. Oke, Jos, kabarin ya. Berkabar lagi ya. Oke, Kak. Thank you so much ya. Thank you, Kak. Bye-bye. Thank you for today. Thank you, Kak. Dadah. Bye-bye. Bye.